Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Sendang Lawean. 1000 keajaiban diri dalam genggaman kegelapan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Sendang Lawean, Sewu Kerso Gendeng Wulung. Warok, ini saja kita menekan lebih jauh, dia mulai kehilangan kendali. Mbah Harto melancarkan serangan pukulan bersinar merah menyala ke arah Dewangkoro. Jangan terlalu percaya diri, Harto. Dia masih menyimpan sesuatu. Ki Waro yang sudah siap mengantisipasi serangan balik, mata Dewangkoro yang memerah menatap mereka dengan tajam. Sebuah tawa rendah keluar dari mulutnya, diikuti oleh mantra yang diucapkannya dengan suara berat seperti geraman binatang buas. Kalian pikir sudah menang? Aku hanya baru pemanasan saja. Cakar di kedua tangannya memanjang menembus batas kewajaran. Ujungnya menghitam pekat, memancarkan aura yang seakan-akan menghisap cahaya di sekitarnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia tiba-tiba muncul di depan Ki Waro dan mencengkeram kepalanya. Kuhancurkan tubuhmu, keturunan tidak tahu diri. Dalam satu hentakan kuat, Dewangkoro melempar tubuh Ki Waro ke arah sebuah pohon besar. Pohon itu tumbang dan tubuh Ki Waro terhempas ke tanah mengeluarkan darah dari mulutnya. Warok! Teriak Mbah Harto, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dewangkoro tertawa puas. Kau benar-benar memalukan, Warok. Bagaimana bisa kau berpihak pada Trawisanggeni? Itu menghancurkan kehormatan Trabraja Mukti. Ki Waro perlahan bangkit meski tubuhnya goyah. Ia menyeka darah dari bibirnya, pandangannya penuh tekad. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Masa lalu Trabraja Mukti adalah sejarah kelam yang tidak ingin kami ulangi. Aku memilih untuk berjalan di jalur yang benar. Omong kosong. Takdir sudah mengharuskan Trabraja Mukti menghabisi Trawisanggeni. Mbah Harto tidak membuang waktu, ia melesat ke arah Dewangkoro. Tangan kanannya bersinar merah siap dengan ajian tapak geni, namun Dewangkoro sudah membaca gerakannya. Dengan cekatan ia menangkap pukulan Mbah Harto, mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Seranganmu tidak ada artinya, bocah Wisanggeni. Dewangkoro melantunkan mantra lagi, menciptakan lapisan energi hitam pekat di sekitar tangannya. Asap hitam mulai mengepul, menandakan kekuatan ajian Watu Ireng yang semakin meningkat. Keturunan Wisanggeni akan musnah di tanganku. Namun sebelum Dewangkoro sempat melancarkan serangan terakhir, sebuah bayangan melesat cepat dari belakangnya. Tinju Ki Waro yang dilapisi ajian tapak ireng menghantam rusuk kiri Dewangkoro dengan kekuatan penuh. Suara tulang yang retak terdengar jelas. Tubuh Dewangkoro terhuyung ke depan, cengkeramannya pada Mbah Harto terlepas. Tubuhnya terhempas beberapa meter, terguling di tanah. Mbah Harto yang terjatuh segera bangkit, memegangi tangannya yang terluka. Ia menatap Ki Waro dengan rasa syukur. Terima kasih, Ki Waro. Ki Waro tidak menoleh. Kita belum selesai, Harto. Hati-hati, dia masih bisa bangkit. Dewangkoro perlahan berdiri, tubuhnya penuh luka, cairan hitam mengalir dari mulutnya, namun ia tetap tersenyum sinis.
Kalian pikir ini cukup untuk menghentikanku? Aku masih punya kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kalian. Kiwaro menatap Baharto, wajahnya serius. Arto, ini saja kita menyelesaikan ini. Kita tidak boleh membiarkan dia memulihkan diri. Baharto mengangguk mantap. Keduanya melantunkan mantra dengan suara yang menggema, mengerahkan seluruh kekuatan dari ajian andalan mereka. Aura energi hitam dari tapak ireng dan merah menyala dari tapak geni bercampur, menciptakan gelombang energi yang menyelimuti tubuh mereka. Dewangkoro mencoba bergerak, tapi kedua orang tua itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Tinju mereka menghantam dada Dewangkoro secara bersamaan, menciptakan ledakan dahsyat. Api hitam dan merah berputar di udara, menghancurkan tubuh Dewangkoro hingga terlempar tinggi. Tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi cairan hitam yang memancar ke segala arah. Dewangkoro menatap mereka dengan penuh kebencian sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi abu yang tersapu angin malam. Kiwaro dan Baharto berdiri di tengah puing-puing pertarungan. Nafas mereka terengah-engah. Baharto menepuk bahu Kiwaro. Kita berhasil, Waro. Kiwaro mengangguk pelan, tatapannya masih tertuju pada tempat Dewangkoro lenyap. Tapi ini belum akhir. Kita masih punya musuh yang lebih besar. Mereka saling bertatapan, sadar bahwa kemenangan ini hanyalah langkah kecil dalam menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Kini yang tersisa hanyalah Ki Jangga. Dari kejauhan terlihat Baharya dan Ki Jangga saling serang dengan ilmu bela diri masing-masing. Sementara itu Mbah Seno berdiri di belakang, memutar tasbihnya dengan tenang, memberikan dukungan energi batin untuk meningkatkan kekuatan Baharya. Baharya terengah-engah. Ia tahu tidak bisa berlama-lama di sini. Laras sedang dalam bahaya, dan ia tidak bisa membiarkan gadis itu menjadi korban. Pikirannya melayang pada Uti yang telah menganggap Laras seperti anak sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Laras, pasti Uti akan sangat sedih. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Mbah Arya memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tangannya yang memegang tasbih bergerak cepat, melilitkannya di tangan kanan. Sebuah amalan ia bacakan dengan penuh konsentrasi, memfokuskan seluruh energi batinnya pada kepalan tangan. Tidak lama kemudian, asap putih mulai keluar dari kulit tangannya, merembet menjadi pijaran merah yang menyelimuti tinjunya. Baiklah, aku akan meladeni ilmu milikmu itu. Ki Jangga yang menyadari perubahan tekanan energi dari Mbah Arya, ia tidak gentar. Ia membaca sebuah mantra. Bayangan hitam tebal menyelimuti tangan kanannya, mengubahnya menjadi tangan setan yang besar, hitam dan berkuku panjang. Aura dingin memancar dari tangannya, membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Mbah Arya tidak menunggu lebih lama. Dengan gerakan gesit ia berlari ke arah Ki Jangga, bersiap melancarkan ajian Braja Musti yang kini telah dipadukan dengan energi tasbih miliknya. Ki Jangga dengan tatapan penuh amarah mengangkat tangan setannya tinggi-tinggi, bersiap menangkis. Kedua serangan itu bertemu. Tinju Sengkolo Jangga dan Braja Musti berbenturan dengan kekuatan dahsyat, dan tuman keras menggema di seluruh area, membuat tanah berguncang hebat. Para murid Wisanggeni dan anak buah Tra Braja Mukti yang berada di sekitar hampir terhempas oleh angin yang tercipta dari benturan. Pasukan demit Ki Jangga meleleh menjadi abu karena tekanan energi batin dari Mbah Arya. Suara retakan tulang memekik disusul oleh teriakan kesakitan. Debu tebal mengepul menutupi pandangan sejenak. Ketika debu mulai mereda, terlihat Mbah Arya melompat mundur, berdiri dengan tenang tanpa luka sedikit pun. Namun tidak demikian dengan Ki Jangga. Tangannya yang telah berubah menjadi tangan setan kini hancur, lenyap tanpa sisa. Ia membungkuk memegangi sisa tubuhnya dengan wajah penuh kesakitan. Kiwaro yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum sinis. Memori saat dirinya dikalahkan oleh Mbah Arya membuatnya teringat kembali. Itulah akibatnya dari meremehkan orang tua itu.
Setan-setan anak buah Ki Jangga telah lenyap. Kini hanya tersisa Ki Jangga yang terduduk di tanah, lemah penuh luka. Mbah Arya, Mbah Seno, Mbah Arto, dan Ki Waro mendekat perlahan mendekati Ki Jangga yang terengah-engah. Ki Waro berkata dengan nada dingin, "Ini adalah takdir kehancuranmu, Ki Jangga." Namun tiba-tiba Ki Jangga mengangkat kepalanya. Senyuman jahat terbentuk di wajahnya membuat semua orang waspada. Mbah Seno yang sejak tadi merasa ada yang janggal berteriak, "Jangan biarkan dia pergi." Mbah Arya, Mbah Arto, dan Ki Waro menoleh ke arah Mbah Seno, bingung dengan maksudnya. "Lihat!" Mbah Seno menunjuk ke arah Ki Jangga. Dari belakang tubuh Ki Jangga, pusaran asap hitam mulai terbentuk, bergulung-gulung menciptakan portal besar yang memancarkan aura kegelapan. Bayangan pekat merayap keluar dari tubuh Ki Jangga, membentuk sosok menyeramkan yang perlahan menjadi nyata. Senggolo Jangga, makhluk gaib bertanduk yang sebelumnya hancur dalam pertarungan, muncul kembali. Tubuhnya besar dan kokoh, dengan sepasang mata merah menyala. Dengan satu gerakan cepat, Senggolo Jangga mencengkeram tubuh Ki Jangga yang lemah, mengangkatnya seperti boneka tidak berdaya. Di tangan satunya ia menggenggam sebuah gulungan kertas usang yang memancarkan energi kuat. "Raja Sukmajati!" Seru Ki Waro, wajahnya berubah tegang saat melihat benda yang telah mereka lindungi kini berada di tangan musuh. Tanpa membuang waktu, Mbah Arya, Mbah Arto, dan Ki Waro serentak melesat ke arah Ki Jangga. Mengerahkan kemampuan terbaik mereka, udara bergetar saat energi mereka meledak, membentur gelombang angin yang menyapu area sekitar. Namun sebelum mereka berhasil mencapai target, portal hitam itu menutup dengan cepat, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Tawa dingin Ki Jangga menggema di udara, menjadi jejak terakhir yang ia tinggalkan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Ki Waro menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh dengan kemarahan yang nyaris tidak terbendung. "Bangsat, dia hanya memancing kita di sini. Sementara itu anak buahnya mengambil Raja Sukmajati." Mbah Arya meskipun nafasnya sedikit terengah tetap mempertahankan ketenangannya. Matanya beralih ke arah Mbah Seno yang berdiri diam sambil menatap sisa-sisa energi portal. "Kita masih bisa mengejarnya." Mbah Seno yang sudah memahami maksud sahabat lamanya itu langsung duduk bersila di tanah. Kedua tangannya ia atupkan dan amalan pelacak mulai ia lantunkan dengan khusyuk. Udara di sekitarnya menjadi berat dan pusaran angin putih tipis perlahan terbentuk di hadapannya. Residu energi dari portal yang ditinggalkan oleh Ki Jangga mulai terkumpul kembali, menciptakan portal baru yang memancarkan aura serupa. Sementara itu, Ki Waro dan Mbah Arto berbalik ke arah anak buah mereka yang masih terjaga di sekitar medan pertempuran. "Jaga desa ini dengan baik." Para murid Wisanggeni dan anak buah Tera Braja Mukti serempak mengangguk. Mereka segera bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan lain. Ketika portal baru itu akhirnya terbuka sepenuhnya, Mbah Seno perlahan bangkit berdiri. Ia menoleh ke arah Mbah Arya, Mbah Arto, dan Ki Waro. Tanpa sepatah kata, keempat pendekar tua itu saling bertukar pandang. Tekad terpancar jelas dari mata mereka. Dengan langkah mantap, satu persatu mereka memasuki portal, meninggalkan desa untuk mengejar Ki Jangga dan merebut kembali Raja Sukmajati. Di kejauhan, murid-murid Wisanggeni dan anak buah Braja Mukti hanya bisa mengamati dengan hati yang was-was. Mereka tahu pertarungan di sisi lain portal itu akan menjadi penentu nasib mereka semua. Di desa Sendang Jati, sisa-sisa perlawanan akhirnya berhasil mereka atasi. Gerombolan serigala mayit yang semula tampak seperti ancaman besar, kini tinggal abu di tanah. Namun kemenangan ini bukan hanya hasil kekuatan mereka semata. Keberhasilan ini juga berkat bantuan Ki Rara, siluman harimau Jawa dari alas Waranggono, dan bangsa siluman lainnya. "Terima kasih banyak sudah mau datang untuk membantu. Tidak perlu meminta pun aku akan datang membantu. Nyai Lawe adalah dalang utama dari tragedi Tembang Jiwo." Ki Rara yang pernah terlibat dalam tragedi Tembang Jiwo merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu. Ajakan Aswan diterimanya tanpa ragu dan ia memimpin bangsa siluman untuk berperang bersama.
Setelah pertempuran usai, Aswan berdiri di antara rekan-rekannya yang menoleh ke Arlingga dan Juna yang lebih dulu sampai di desa Sendang Jati. Lingga, Juna, apa saja yang sudah kalian temukan di desa ini? Kami menemukan 2 patung Nyai Lawe di balai desa. Patung-patung itu digunakan untuk pemujaan. Selain itu kami juga tahu lokasi orang tua Gayatri ditahan. Di lumbung di ujung desa ada 3 orang penjaga yang menjaganya. Reza yang sejak awal khawatir dengan keadaan Laras seketika bertanya, Bagaimana dengan keadaan Laras? Apa kalian menemukannya? Arlingga dan Juna saling pandang sebelum menggeleng bersamaan. Kami belum menemukannya. Tapi kami menduga dia mungkin berada di Sendang Lawean bersama Gayatri. Warga desa sudah bergerak ke sana untuk ritual. Kita harus segera menyusul mereka. Aswan terdiam sejenak berpikir situasi ini membutuhkan strategi. Kita harus membagi tugas. Ada yang harus menghancurkan patung Nyai Lawe di balai desa, dan jika benar masih ada 1 patung lagi yang tersembunyi, kita harus menemukannya. Di sisi lain orang tua Gayatri perlu diselamatkan. Kirara dalam wujud harimau besarnya mendekat dengan suara dalam yang penuh keyakinan. Ia berkata, Serahkan urusan itu pada kami, bangsa siluman. Kami akan menjaga desa ini dan mengurus sisa tugas. Aswan menatap rekan-rekannya, Arlingga, Juna, Reza, Kuncoro, dan Suko. Mereka saling mengangguk seolah sudah sepakat tanpa perlu banyak bicara. Aswan, pergilah ke Sendang Lawean dan selesaikan masalah ini. Jangan biarkan mereka berhasil melakukan ritualnya. Kami berhutang padamu, Kirara. Terima kasih. Kirara hanya mengeram rendah lalu memimpin bangsa siluman alas Waranggono untuk menuju desa. Sementara itu Aswan, Arlingga, Juna, Suko, Reza, dan Kuncoro segera bergerak menuju arah warga desa pergi. Mereka melintasi alas Lawean, sebuah hutan yang diselimuti kabut tipis. Namun perjalanan itu tidaklah mulus. Seperti yang mereka duga, banyak makhluk gaib menghadang di tengah perjalanan. Makhluk-makhluk itu berwujud aneh dan menyeramkan. Ada sosok kurus dengan tangan panjang yang menggapai-gapai, manusia basah kuyup dengan cairan hitam berbau busuk yang menetes dari tubuhnya, hantu kepala terbang yang mengerikan, hingga genderuwo bertanduk dengan ekor panjang. Namun tidak ada sedikit pun rasa gentar di antara mereka. Bahkan Kuncoro yang biasanya takut tampak lebih berani meskipun tetap berdiri di belakang Aswan. Arlingga dan Juna mengikuti pergerakan mereka dengan cermat. Mereka mulai menyerang. Aswan dengan cakar asokannya mencabik-cabik beberapa genderuwo bertanduk, membuat mereka melebur menjadi abu. Jangan halangi jalan kami. Juna dengan pusaka Bajragada mengeluarkan kilatan petir yang menghancurkan beberapa demit yang menghadang. Akan aku hanguskan kalian. Arlingga menggunakan belatinya yang bercahaya manunggal untuk menebas makhluk-makhluk gaib itu. Setiap goresannya membuat tubuh setan itu kepanasan hingga lenyap. Majulah jika ingin merasakan panasnya belatiku. Suko dengan keris sengkolo langit menciptakan pusaran angin tajam yang melubangi tubuh para demit. Biar ku lubangi tubuh kalian satu persatu. Reza meski menggunakan ketapel lintang rogo tetap tidak kalah hebat. Ketapelnya menghantam makhluk kerdil hingga terlempar jauh. Rasakan pusaka baruku ini. Ayo maju, nek gelem batungmu benjut. Sementara Kuncoro yang memberikan aba-aba dan memperingatkan serangannya akan datang dari berbagai arah. Wan, sebelah kiri. Juna di depanmu, awas. Arlingga atas. Suko di balik sembah. Zah. Kuncoro berhenti berucap. Reza menoleh memperhatikan sekitar dengan waspada menunggu aba-aba dari Kuncoro. Mana Coro, mana? Dari belakang, Zah. Kuncoro sudah mempercepat larinya lebih dulu. Reza menoleh ke belakang. Benar saja, nampak sosok hantu kepala melayang di udara menunjukkan gigi-gigi runcingnya yang berlumuran darah. Adalah, kalau ini aku gak berani. Reza berbalik arah menyusul yang lainnya. Pertempuran itu memakan waktu, namun akhirnya mereka berhasil melewati gerombolan dedemit. Langkah mereka terhenti ketika merasakan tekanan energi gaib yang begitu besar. Aura itu berasal dari depan, tempat yang tampaknya menjadi tujuan mereka, Sendang Lawean.
Keanehan menyelimuti suasana, bukannya melihat warga desa yang seharusnya berkumpul di sana untuk ritual, yang tampak hanyalah kesunyiannya mencekam. Air sendang berkilau tenang memantulkan bayangan bulan dan pepohonan di sekitarnya. Kemana para warga pergi? Aswan dan yang lainnya menyapu area sekitar. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai memeriksa sekitar dengan cermat, mencoba mencari petunjuk keberadaan warga desa, hingga tiba-tiba Reza dan Kuncoro yang biasanya tidak begitu peka terhadap hal ganjil menemukan jawabannya. Lihat ini, ada jejak kaki di sini banyak dan arahnya menuju ke air. Kuncoro yang berdiri di dekatnya menambahkan, Apa mungkin mereka menyelam ke air, yo? Mana mungkin mereka ramai-ramai nyelam, Coro? Yo, siapa ngerti mereka sebenarnya siluman welut ya? Reza hanya menggeleng, tidak memperpanjang pembicaraan tidak masuk akal itu. Aswan segera mempertajam mata batinnya. Ia dapat melihat residu energi hitam yang tersisa di tepi sendang. Mereka tidak ada di sini karena mereka sudah memasuki dimensi lain Sendang Laweyan. Berarti Sendang Laweyan adalah gerbang ke dimensi ritual mereka. Warga desa sudah menyeberang. Kita harus menyusul mereka. Tapi bagaimana caranya? Aswan menoleh ke Arlingga. Di antara mereka hanya dirinya orang yang memiliki kemampuan untuk membuka portal itu. Aku bisa membuka portal itu, tapi itu akan menguras banyak energi batin. Aku takut kalau energiku habis, aku tidak bisa membantu saat berada di sana. Kalau begitu kita bantu. Aku, Juna, dan Suku akan mengalirkan energi batin ke tubuhmu. Dengan begitu kamu tidak perlu mengeluarkan semua energimu sendiri. Benar, cara itu mungkin bisa berhasil. Baiklah, ayo kita lakukan. Arlingga duduk bersila di tepi sendang, memejamkan mata dan mulai memusatkan pikirannya. Aswan menyentuh punggung kirinya, Juna menyentuh punggung kanannya, dan saat Suko menempatkan kedua tangannya di punggung tengah, ketiganya mulai memusatkan energi batin ke tubuh Arlingga. Sementara itu, Reza menoleh ke arah Kuncoro. Kita juga harus membantu Coro. Kuncoro terlihat bingung. Baharia belum mengajari mereka sampai di titik kemampuan itu. Lu lebih cara nih, Toza. Kita gak tahu cara mengalirkan energi batin. Reza terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. Kalau begitu kita lakukan apa yang paling bisa kita lakukan sekarang. Reza berbisik mengatakan ide yang terlintas di benaknya. Menurutnya cara ini mungkin akan membantu mereka. Yowis, ayo kita lakukan. Arlingga dan yang lain sudah fokus membuka portal dengan kemampuan Arlingga. Reza dan Kuncoro segera mengambil posisi di sebelah Arlingga. Reza duduk di sisi kiri dan Kuncoro di sisi kanan. Mereka mengangkat kedua tangan, menengadah ke langit dan mulai berdoa. Mereka memang tidak bisa mengaliri energi batin untuk membantu, hanya bisa membantu doa agar portal itu dapat terbuka. Dengan begitu, Reza berpikir itu juga sama saja membantu. Arlingga mulai melafalkan mantra pembuka portal. Kata-katanya terdengar pelan namun penuh kekuatan, seperti menggetarkan udara di sekitar mereka. Perlahan di tepi sendang, asap hitam mulai muncul, menggumpal seperti awan gelap yang bergerak perlahan. Semakin lama asap itu membesar, membentuk pusaran yang memancarkan aura mencekam. Udara di sekitar mereka terasa berat, namun mereka tetap fokus. Kuncoro membuka matanya sedikit, melirik ke arah pusaran asap itu, lalu berbisik pada Reza. Sepertinya doa kita berhasil, Zah. Reza tersenyum kecil menyambut tos yang diberikan Kuncoro, padahal itu semua adalah hasil energi yang diberikan Aswan, Juna, dan Suko. Setelah beberapa saat, pusaran asap itu sepenuhnya terbentuk, menciptakan portal besar di tepi sendang. Portal itu berputar perlahan, memancarkan cahaya samar yang menyerupai kilauan air sendang. Arlingga membuka matanya, wajahnya sedikit pucat namun ia tersenyum kecil. Portalnya sudah terbuka. Mereka semua berdiri menatap portal yang ada di depan mereka. Ada keheningan sesaat, seolah mereka sedang mempersiapkan mental untuk apa yang akan terjadi di dalam sana. Ayo kita masuk. Arlingga, Juna, Suko, Reza, dan bahkan Kuncor mengangguk serempak.
Tanpa perlu banyak bicara, mereka melangkah maju memasuki portal itu bersama-sama menuju dimensi tempat ritual Nyai Lawe dan warga desa berlangsung. Kabut tipis menyelimuti tempat itu, menambah suasana mencekam yang sudah terasa sejak mereka melangkah keluar dari portal. Pohon-pohon besar berdiri dengan angkuhnya seperti penjaga setia tempat terlarang ini. Pohon beringin dengan akar-akar yang menjalar, pohon kapuk yang tampak mati, dan batang-batang pohon tua yang penuh dengan guratan menyerupai wajah menyeramkan menjadi pemandangan di sekeliling mereka. Reza yang berjalan di barisan tengah mengusap lengannya. Bulu kuduku langsung merinding, Coro. Ini tempat apaan sih? Seperti sarang demit. Iya sih, baunya juga ndak enak. Bau bangke, bau darah, bau melati campur aduk sama bau dupa. Ada hidungku serasa disiksa. Mereka semua berjalan dengan hati-hati memperhatikan setiap sudut tempat itu. Aswan berada di depan memimpin langkah, matanya tajam memindai sekeliling mencoba mencari tanda-tanda bahaya. Di kejauhan sebuah bangunan candi besar mulai terlihat berdiri megah dengan cahaya obor yang menyala di sekitarnya. Lihat itu, sepertinya itu tempatnya. Kita bergerak ke sana, tapi ingat, hindari pertarungan langsung. Fokus pada tujuan kita menyelamatkan Gayatri dan Laras. Semua mengangguk meskipun terlihat ragu. Juna bersuara dengan nada rendah. Tapi Wan, aku rasa akan sulit untuk menghindari pertarungan. Mereka pasti sudah menunggu kita. Aswan menatap Juna dengan tajam, ekspresinya tidak tergoyahkan. Kalau memang tidak bisa dihindari, kita hadapi bersama dan habisi mereka. Mereka tiba di sebuah pelataran luas yang berada di depan sebuah pura besar. Candi berundak berdiri di hadapan mereka, lengkap dengan tangga yang menjulang ke altar di puncaknya. Cahaya obor di sisi tangga menciptakan bayangan menyeramkan di dinding candi. Langkah mereka terhenti. Mereka berdiri di bawah tangga, saling pandang seolah mencoba mencari keberanian di antara satu sama lain. Ayo. Mereka melangkah bersama menaiki tangga candi dengan perlahan. Di atas mereka melihat warga desa sedang membungkuk di depan sebuah altar. Sosok manusia terbaring di atas altar itu, tetapi dari jarak ini mereka tidak bisa melihat siapa sosok tersebut. Di bawah altar ada dua tiang besar, dan di salah satu tiang itu seorang gadis kecil terikat dengan rantai. Arlingga terperanjat, matanya terbelalak. Gayatri! Ia mengenali sosok gadis kecil itu. Semua mata kini tertuju pada Gayatri. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Warga desa yang semula membungkuk tiba-tiba berdiri serempak. Mata mereka hitam seluruhnya tanpa putih sedikit pun. Mereka sudah tidak lagi sadar. Aswan mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tetap waspada. Hati-hati, ada yang tidak beres dengan mereka. Di tengah kerumunan warga, dua sosok perlahan melangkah maju. Yang pertama adalah sosok pria tua bermata satu, memegang tongkat kayu yang tampak usang namun memancarkan aura mistis. Sosok kedua adalah pria bertubuh kekar dengan kalung taring menggantung di lehernya. Tatapan Aswan berubah dingin saat melihat pria berkalung taring itu. Amarah membara di matanya. Dia... Aswan mengenali pria itu. Pria bermata satu pamitra membuka mulutnya. Narakau, sepertinya kita kedatangan tamu. Narakau tersenyum sinis, tatapannya langsung tertuju pada Aswan. Aku tidak menyangka kau akan sampai ke sini juga. Kau pasti masih ingat aku, kan? Arlingga maju selangkah, tangannya menggenggam belati dengan erat. Dia yang memanggil serigala mayat tadi, Wan. Aswan tidak menjawab. Ia melangkah ke depan, berdiri di barisan paling depan. Wajah sosok itu masih teringat jelas olehnya. Sosok yang menculik Laras dan membahayakan anggotanya. Kau akan membayar atas semua yang kau lakukan di Gunung Merbabu. Tatapan keduanya saling bertemu. Narakau hanya tersenyum, tapi senyuman itu penuh ejekan, seolah menantang Aswan dan yang lainnya untuk bertindak. Tawa kecilnya menggema, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Ia merentangkan kedua tangannya dengan santai, wajahnya penuh kesombongan. Apa yang bisa dilakukan oleh 5 bocah sepertimu di tempat ini?
Asap hitam perlahan keluar dari kedua sisi tubuhnya bergerak dengan gerakan melingkar. Dari asap itu perlahan muncul sosok-sosok menyeramkan. Puluhan, tidak. Mungkin ratusan dedemit dalam berbagai wujud menyeramkan bermunculan mengelilingi mereka berlima. Beberapa sering mereka lihat seperti genderuwo dan lainnya, namun banyak juga sosok yang jarang terlihat oleh mereka. Di antara dedemit itu, para warga desa yang dipengaruhi berdiri dengan golok terhunus di tangan mereka. Mata hitam mereka kosong namun penuh ancaman. Reza menelan ludah sementara Kuncoro memundurkan langkahnya dengan gemetar. Man, kamu yakin mau lawan semua demit ini? Aswan berdiri tegap di tengah lingkaran, menoleh ke kanan dan ke kiri memperhatikan keadaan. Jaga posisi, saling melindungi satu sama lain. Ia mengangkat satu tangan memberi isyarat kepada teman-temannya untuk saling membelakangi, bersiap menghadapi serangan dari segala arah. Namun alih-alih panik, senyuman sinis muncul di wajahnya dengan nada dingin. Ia berbicara sambil menatap langsung ke arah Naragawuk. Apa kau benar-benar butuh semua ini untuk melawan 5 bocah? Atau mungkin sebenarnya kau takut pada kami? Tawa Naragawuk berhenti mendadak. Tatapannya berubah tajam, penuh kebencian. Raut wajahnya mengeras menunjukkan bahwa ejekan itu berhasil menusuk ke dirinya. Kau... Pamit Rajiwan, pria bermata satu yang berdiri di sampingnya melangkah maju mencoba meredakan ketegangan. Dengan suara berat namun tenang ia berkata, Kami tidak akan mengotori tangan kami hanya untuk menghadapi kalian. Juna yang berdiri di samping Aswan ikut angkat bicara, suaranya tidak kalah sinis. Katakan saja kalau kalian takut. Tidak perlu mencari alasan. Pamit Rajiwan tersenyum tipis lalu tanpa bicara lagi ia mengangkat tongkatnya. Sebuah mantra meluncur dari bibirnya. Pelan namun terdengar jelas seperti gumaman angin. Dari ujung tongkatnya 5 gumpalan asap hitam muncul melayang perlahan ke depan mereka. Asap itu perlahan membentuk sosok 5 wanita mengerikan. Rambut mereka terurai panjang, sebagian bahkan menjuntai hingga ke tanah. Wajah mereka penuh dengan guratan luka, sebagian tanpa mata namun memancarkan aura kebencian yang begitu kuat. Reza dan Kuncoro terbelalak, mulut mereka terbuka tanpa sadar. Itu... Reza hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kuncoro yang berdiri di sampingnya mulai mengucek matanya berharap penglihatannya salah, namun pemandangan itu tetap sama. Itu Nyai Rantasari dari masalah pusaka tusuk konde. Dan itu Nyai Sinten tembang jiwa. Nyi Arum dari pabrik terbengkalai, Nyai Lasmi dari wayang mayit. Ia berhenti sejenak mengerenyit ketika melihat sosok kelima. Sosok wanita itu menatap tajam ke arah mereka. Wajahnya penuh kemarahan. Ia maju selangkah berbicara dengan suara serak yang menggema. Kenapa kau tidak menyebut namaku? Reza menoleh bingung ke arah Kuncoro lalu berbisik. Aku nggak tahu dia siapa, Coro. Kuncoro menggeleng, tanda kalau dirinya juga tidak tahu siapa demit nenek tua itu. Aku juga baru lihat ya. Sosok demit nenek tua itu semakin kesal, matanya menyala merah. Aku Nyai Sinten, penguasa Sendang Mayit. Reza dan Kuncoro saling berpandangan lalu menoleh kembali ke arah sosok itu dengan nada ragu. Reza mencoba mengulang. Nyai Santen Klopo Pahit. Bukan. Namaku Nyai Sinten, penguasa Sendang Mayit. Kuncoro mengangguk pelan mencoba terlihat mengerti. Oh, jadi Nyai Santen Klopo Pahit toh. Wanita itu menjerit marah menciptakan gelombang energi yang membuat mereka semua terhuyung mundur. Arlingga menatap Reza dan Kuncoro ingin tertawa tapi situasi sedang tidak mendukung. Kalian ini benar-benar gak tahu kapan harus bercanda ya. Reza dan Kuncoro mengenali wajah-wajah itu dengan jelas. Sosok-sosok ini memang yang pernah mereka kalahkan bersama Mahendra. Setan-setan itu bukan setan sembarangan. Reza mencoba memusatkan pikirannya. Naragawuk tertawa dingin lalu berkata dengan nada menantang.
Jika kalian bisa melewati mereka, barulah kalian layak berhadapan denganku. Ia mundur bersama Pemikiran Jiwan, berdiri di hadapan altar besar tempat Gayatri terikat. Mereka memperhatikan dari kejauhan seolah sengaja memberi panggung pada para dedemit untuk menghadapi Aswan dan kawan-kawannya. Bermainlah dengan mereka. Kami tidak punya waktu untuk membuang tenaga menghadapi kalian sendiri. Dengan satu isyarat, dedemit dan warga yang dipengaruhi mulai bergerak maju menyerang dengan amarah yang meledak. Aswan menggenggam kalung Pasopati di lehernya, matanya tertutup sejenak sambil membaca amalan dalam hati. Ia memanggil kekuatan Asoka untuk membantunya memfokuskan energi hingga tubuhnya terasa ringan. Perlahan kedua tangannya diselimuti energi berbentuk cakar harimau yang berkilauan. Sudah cukup permainan ini. Dengan gerakan kilat, Aswan menerjang dedemit yang berada di hadapannya. Cakar harimau di tangannya mencabik tubuh mereka dengan mudah, meninggalkan abu yang berterbangan di udara. Namun sebelum ia bisa melanjutkan serangan, sebuah selendang merah panjang melesat ke arahnya, menyerang dengan kecepatan tinggi. Aswan melompat mundur, mengayunkan cakarnya untuk memotong selendang itu. Potongan selendang jatuh ke tanah, tetapi selendang itu terus bergerak seperti makhluk hidup. Dari balik kerumunan dedemit, sosok wanita dengan gerakan anggun namun mematikan muncul. Nyai Rantasari. Wanita itu menatap Aswan dengan senyum dingin, sementara di belakangnya sosok genderuwo bertanduk satu dengan ekor besar berdiri tegap. Gondowaro. Aku masih ingat bagaimana kau dan saudaramu menggagalkan ritualku. Malam ini aku akan membalas kekalahan itu. Aswan menyipitkan matanya, senyumannya tipis namun penuh tantangan. Kau salah memilih lawan. Aku yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Aku pastikan ini adalah akhir dari perjalananmu, Nyai Rantasari. Tanpa banyak bicara lagi, Nyai Rantasari melancarkan serangan. Selendangnya memanjang, bergerak seperti ular yang menari di udara. Ayunan selendang itu bertubi-tubi mengarah pada Aswan, namun dengan kelincahannya Aswan terus memotong selendang itu meskipun tampaknya tidak ada habisnya. Dari belakang, Nyai Rantasari Gondowaro ikut maju. Ia mengayunkan ekornya yang besar ke arah Aswan, disusul dengan tinju besar yang menghantam tanah. Menciptakan retakan, Aswan dengan cepat menghindar, memanfaatkan kecepatannya untuk mencari celah membalas serangan Gondowaro. Dengan sekali hentakan ke tanah, Aswan melayangkan tinjunya ke perut Gondowaro hingga terpental menimpa dedemit lainnya. Namun Gondowaro masih tetap berdiri dan menyerang balik. Sementara itu Juna dan Arlingga merasakan kepala mereka mulai berdenyut ketika sebuah tembang Jawa mengalun di udara. Demi sinden itu lagi. Juna memegangi kepalanya yang berdenyut. Suara itu datang dari seorang wanita dengan pakaian sinden berdiri tidak jauh dari mereka. Nyai Sinten. Arlingga memegangi kepalanya, mencoba mengatasi rasa pusing yang mulai mengganggu konsentrasinya. Namun Juna tidak ingin mengulangi kesalahan mereka sebelumnya. Dengan pusaka Bajragada di tangannya, ia membaca sebuah mantra lalu mengayunkan ujung Vajra menciptakan kilatan petir ke arah Nyai Sinten. Tidak akan aku biarkan kau melantunkan tembang itu lagi. Kilatan petir menghantam tepat di depan Nyai Sinten, memaksanya mundur beberapa langkah. Ia menyeringai tampak tidak senang dengan gangguan itu. Kau beruntung karena mendapatkan bantuan dari macan hitam itu. Jika tidak, mungkin kau sudah mati di tanganku. Seharusnya aku yang berucap seperti itu. Kau beruntung aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku. Ia mengangkat ujung Vajra ke arah Nyai Sinten lagi. Namun dari arah kanan dan kiri Juna, dua sosok tiba-tiba menyerangnya bersamaan. Yang satu adalah sosok kakek kurus jangkung dengan mata cekung, sementara yang lain adalah wanita bertubuh besar dengan wajah buruk rupa dan payudara menggelambir. Juna melompat ke udara menghindari serangan mereka dengan gesit. Anak buah Nyai Sinten. Ia mengenali kedua sosok itu. Ia lalu bersiap melanjutkan serangannya. Pusaka Bajragada di tangannya mulai bersinar terang. Di sisi lain, Arlingga berhadapan dengan sosok demit anak kecil dengan wajah tua dan taring panjang. Mati anak.
Makhluk itu melompat dengan cepat ke arah Arlingga. Cakarnya siap mencabik. Di belakangnya seorang wanita setinggi 2 meter dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Nyai Lasmi menyemburkan cairan hitam yang mampu melelehkan batu. Lingga, hati-hati, itu Matiana dan Nyai Lasmi. Matiana menyerang dengan cakarnya yang tajam, sementara Nyai Lasmi terus menyemburkan cairan hitam. Arlingga menggerakkan tubuhnya dengan lincah menghindari serangan-serangan itu sambil mencari celah. Dengan cepat ia membaca sebuah mantra, belatinya mulai bersinar terang memancarkan energi panas yang mematikan. Tepat ketika Matiana melompat ke arahnya, Arlingga memiringkan tubuhnya menebaskan belatinya ke leher makhluk itu. Kepala Matiana terputus, tubuhnya jatuh ke tanah sebelum berubah menjadi abu. Nyai Lasmi menjerit marah, matanya menyala merah dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia berpindah tempat ke belakang Arlingga, cakarnya yang panjang terangkat siap menghantam tubuh Arlingga. Namun Arlingga yang menyadari kehadirannya dengan cepat berbalik, menangkis serangan itu dengan belatinya. Benturan itu membuat Arlingga terpental beberapa meter, tetapi ia segera bangkit bersiap menghadapi serangan berikutnya. Aku tidak akan kalah dari kalian. Pohon-pohon angker di sekitar pelataran seolah menjadi saksi bisu dari pertarungan sengit yang berlangsung. Kabut tipis terus menyelimuti, membawa hawa mencekam yang membuat siapapun merasa seolah berada di sarang dedemit. Di sisi lain medan pertempuran, Suko, Reza, dan Kuncoro berdiri menghadapi 2 demit mengerikan. Nyi Arum yang telah berubah menjadi kuntilanak hitam dengan kuku tajam dan senyuman menyeramkan, serta Nyai Sinten, demit nenek penunggu sedang mayit dengan tongkat kayu di tangannya. Reza memandang Nyai Arum dengan ekspresi datar lalu menghela nafas panjang. Nyi, ngapain nongol lagi sih? Bukannya udah tenang? Iya Nyi Arum, kan jasadmu sudah kami kuburkan toh. Nyi Arum tertawa kecil, suaranya menggema seperti rintihan di tengah malam. Setengah jiwaku sudah menjadi milik Nyai Lawe karena perjanjianku dengannya. Kalian kira aku bisa benar-benar tenang? Reza mencibir, tangannya menggenggam erat ketapel lintang rogo miliknya. Lagian siapa suruh bikin perjanjian dengan Mak Lampir? Namun tawa Nyi Arum mendadak berubah menjadi jeritan melengking yang membuat udara bergetar. Reza dan Kuncoro langsung menutup telinga sambil terjatuh ke tanah berguling-guling kesakitan. Cairan coklat keluar dari telinga Kuncoro membuatnya mengumpat dengan nada panik. Zah, kopoku encer lagi Zah. Meski menahan sakit, Reza segera menarik ketapelnya, memasang batu kecil di tengahnya sambil merapalkan ajian Watu Roso. Batu itu berkilauan dengan energi batin, dan saat dilepaskan, 1 batu itu berubah menjadi 5 melesat ke arah Nyi Arum. Kelima batu itu menghantam tubuh Nyi Arum dengan keras menciptakan ledakan bertubi-tubi, membuatnya terhuyung mundur. Jeritan melengking itu berhenti, memberi waktu bagi Reza dan Kuncoro untuk bangkit. Kuncoro memegang telinganya sambil menatap Reza dengan kesal. Zah, kopoku beneran encer lagi. Namun sebelum Reza sempat membalas, Nyi Arum sudah melompat ke arah mereka. Cakarnya mengayun dengan kecepatan luar biasa. Lari Coro, jangan berdiri bengong. Mereka berlari menghindari serangan Nyi Arum yang terus mengejar dengan cakar panjangnya, sambil sesekali menyerang dengan ketapel lintang rogo. Batu-batu kecil berenergi terus melesat mengenai tubuh Nyi Arum dan dedemit-dedemit lain yang mengepung mereka. Di sisi lain, Suko berhadapan langsung dengan Nyai Inten. Meskipun terlihat seperti nenek tua, gerakannya sangat gesit, bahkan mampu mengimbangi Suko yang menggunakan keris sengkolo langit. Tongkat kayu di tangan Nyai Inten menangkis setiap serangan Suko dengan mudah. Seranganmu memang kuat bocah, tapi terlalu mudah untuk diprediksi. Dalam satu gerakan cepat, Nyai Inten menendang perut Suko, membuatnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Suko mengeram kesal mencoba membalas dengan sabetan kerisnya, namun Nyai Inten kembali menangkis dengan tongkatnya. Bahkan sempat menghantam wajah Suko dengan ujung tongkat, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Kau tidak akan bisa menyerangku jika seperti... Tiba-tiba sebuah batu kecil melesat dan menghantam kepala Nyai Inten meledak dengan suara keras. Rambut Nyai Inten langsung acak-acakan, membuatnya terlihat semakin menyeramkan.
Suko menoleh ke arah Reza yang sedang berlari sambil asal-asalan menyerang dedemi di sekitarnya. Batu tadi tampaknya dilempar tanpa sengaja. Reza! Apa Suko? Suko menggeleng sambil menarik nafas panjang. Dalam pikirannya ia menyadari sesuatu. Selama ini serangannya terlalu terencana sehingga mudah diprediksi oleh Nyai Inten. Tapi Reza dengan serangannya spontan dan tanpa berpikir panjang justru berhasil membuat Nyai Inten lengah. Siapa sing nyerang aku mau? Suko segera mengubah taktiknya. Kali ini ia melancarkan serangan tanpa berpikir terlalu lama. Keris sengkolo langit di tangannya berkilauan saat ia menyerang Nyai Intan dengan gerakan yang tidak terduga. Nyai Intan berhasil menangkis serangan pertama tetapi tidak menduga tendangan Suko yang tiba-tiba menghantam perut kirinya. Tubuh Nyai Intan terdorong beberapa meter ke belakang. Itu dia. Kalau aku tidak berpikir terlalu lama, dia tidak akan bisa memprediksi gerakanku. Di tengah kekacauan, dedemit-dedemit yang sudah dikalahkan terus digantikan oleh yang baru. Pertarungan semakin intens dari semua sudut, meskipun jumlah dedemit yang berhasil mereka kalahkan sudah cukup banyak. Seolah tidak ada habisnya, keadaan ini membuat mereka semua semakin kelelahan. Aswan berhasil menghabisi Gondowaru dengan mudah, tetapi Nyai Rantasari yang masih menyimpan dendam memberikan perlawanan yang jauh lebih sulit. Juna berhasil menghanguskan dua anak buah Nyai Sinten menjadi abu dengan pusaka Bajragada, namun tembang jiwa dari Nyai Sinten terus mengganggu konsentrasinya, membuat gerakannya tidak seluas biasanya. Arlingga yang sudah berhasil mengalahkan Matianak kini harus menghadapi sosok-sosok serupa Matianak yang terus berdatangan bersamaan dengan serangan dari Nyai Lasmi. Kalau terus begini kita bisa kehabisan tenaga duluan. Mata Arlingga tetap tajam mengawasi medan pertempuran. Semua sadar waktu mereka tidak banyak. Namun menyerah bukanlah pilihan. Mereka harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan sebelum semua menjadi terlambat. Hembusan angin dingin mendadak berubah menjadi badai yang mencekam. Suasana berubah total ketika tekanan energi hitam tiba-tiba terasa di seluruh penjuru tempat itu. Apa ini? Tubuhku tiba-tiba terasa berat. Rasanya seperti gravitasi mendadak bertambah berkali-kali lipat menekan tubuh mereka dengan kekuatan luar biasa. Aswan yang masih berdiri di tengah pertempuran mengerahkan 80% kekuatan Asoka miliknya untuk melawan tekanan itu. Urat-urat di lengannya menonjol, tubuhnya menegang, namun ia tetap berhasil bertahan dalam posisi tegak. Namun tidak demikian dengan yang lainnya. Juna, Arlingga dan Suko membungkuk, berusaha keras menahan tekanan besar yang membuat napas mereka tersengal-sengal. Sementara itu, Reza dan Kuncoro sudah terbaring di tanah, menempelkan wajah mereka ke tanah sambil berusaha merangkak. Wan, apa ini? Belum sempat Aswan menjawab, tekanan itu semakin kuat. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Semua dedemit, termasuk Narakauk dan Pamitran, mendadak menghentikan pergerakan mereka. Di kejauhan, Narakauk dan Pamitran tertunduk, tubuh mereka membungkuk dengan penuh hormat. Mata semua orang terarah ke satu titik, altar di puncak candi. Dari sana, asap hitam pekat berkumpul, menggumpal dan melayang perlahan. Asap itu berputar dengan elegan, membentuk satu sosok yang memiliki aura mengerikan. Wujudnya perlahan terlihat jelas, seorang wanita anggun mengenakan kebaya hitam dengan selendang kuning yang menjuntai panjang. Tatapan matanya tajam, memancarkan kekuatan yang tidak terbantahkan. Arlingga, Juna dan yang lainnya terbelalak melihat sosok itu muncul. Pandangan mereka beralih ke arah Aswan yang masih berdiri dengan tatapan tajam ke arah altar. Wan, itu Nyilawi Durganala. Dia melayang di udara dengan tenang. Tubuhnya bersinar redup namun memancarkan aura kegelapan yang begitu mendominasi. Matanya menyapu seluruh medan pertempuran, melihat para dedemit yang berlutut dan akhirnya berhenti pada kelima manusia yang masih mencoba melawan. Aswan mengepalkan tinjunya, mengerahkan seluruh energi Asoka agar tetap berdiri tegak. Pandangannya tidak lepas dari sosok Nyai Lawe, tatapannya penuh kebencian dan tekad. Akhirnya kau keluar juga setelah terkutuk. Matanya Lawe perlahan beralih ke arah Aswan.
Tatapan dinginnya yang seperti belati membuat tekanannya ia ciptakan semakin kuat. Tubuh Aswan bergetar. Dan untuk pertama kalinya ia hampir kehilangan keseimbangannya, namun ia tetap memaksa dirinya berdiri tegak. Hebat juga kau keturunan Jayandaru. Tidak seperti pertama kali kita bertemu. Saat itu kau bahkan tidak bisa bergerak di hadapanku. Kata-katanya membuat Aswan teringat akan kejadian masa lalu. Saat itu ia belum memiliki keberanian dan kekuatan seperti sekarang. Saat itu kehadiran Nyai Lawe membuat tubuhnya membeku, dipenuhi rasa takut yang begitu mendalam hingga hampir membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kini semuanya berbeda. Dengan rahang yang terkunci dan sorot mata yang penuh tekad, Aswan membalas tatapan Nyai Lawe. Benar. Aku ketakutan waktu itu, tapi sekarang aku sudah siap. Aku bukan orang yang dulu lagi. Nyai Lawe tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak membawa kehangatan. Sebaliknya, senyuman itu seperti ejekan yang dingin mencemooh usaha Aswan untuk melawannya. Kita lihat sejauh mana keberanianmu itu membawamu, bocah Jayandaru. Di belakang Aswan, Juna, Arlingga, dan Suko mulai bangkit perlahan meskipun tubuh mereka masih terasa berat. Mereka mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Wan, dia terlalu kuat. Tidak ada pilihan lain, kita harus melawannya. Arlingga suaranya bergetar namun tetap tegas. Reza dan Kuncoro yang masih tergeletak mulai merangkak mendekati yang lain. Reza meski wajahnya penuh tanah berusaha keras tersenyum kecil. Wan, kalau kita mati, kasih tahu Mbak Arya kalau aku udah berjuang ya. Kuncoro menatap Reza dengan mata penuh kekhawatiran. Ya ini bukan waktunya bercanda, aku dorong kawin. Aswan tidak menjawab mereka, fokusnya hanya pada Nyai Lawe. Kali ini tidak ada lagi rasa takut yang menyelubungi hatinya. Yang ada hanyalah tekad untuk menghentikan sosok iblis itu, apapun yang terjadi. Nyai Lawe yang melayang di udara mengangkat salah satu tangannya perlahan. Dari balik asap hitam yang menyelimutinya muncul sebuah senjata berbentuk trisula dengan ukiran-ukiran mistis. Aura senjata itu begitu kuat hingga membuat tanah di sekitar altar bergetar. Bersiaplah bocah Jayandaru, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara manusia dan dewi. Dengan satu gerakan, Nyai Lawe melontarkan trisula itu ke arah Aswan. Trisula tersebut melesat dengan kecepatan luar biasa, membelah udara seperti petir yang menghantam bumi. Wan, awas! Arlingga berusaha memperingatkan, namun Aswannya sudah memperkirakan serangan itu melompat ke samping dengan kecepatan luar biasa. Trisula itu menghantam tanah, menciptakan ledakan besar yang membuat semua orang terlempar beberapa meter. Saat debu mulai mereda, Aswan berdiri dengan nafas yang terengah-engah. Jika itu yang kau anggap kekuatan dewi, maka aku akan menunjukkan padamu kekuatan manusia yang tidak akan menyerah. Tekanan energi hitam yang menghantui tempat itu semakin berat, seperti ratusan beban menekan tubuh mereka. Arlingga, Juna, dan Suko masih berjuang untuk berdiri, tetapi tubuh mereka terasa terlalu lemah. Tulang-tulang mereka seperti akan patah setiap kali mencoba bangkit. Sementara itu, Reza dan Kuncoro masih tergeletak mencium tanah, hanya mampu menatap situasi dengan mata penuh kekhawatiran. Namun di tengah semua itu, Aswan berdiri kokoh meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Energi Asoka yang menyelimuti tubuhnya memberikan kekuatan yang cukup untuk melawan tekanan dari Nyai Lawe, membuatnya menjadi satu-satunya harapan kelompok itu. Wan, luar biasa. Di atas altar, Nyai Lawe tersenyum tipis. Ia melambaikan tangan ke arah Narakauk dan Pamitra Jiwan. Tidak perlu aku mengotori tanganku untuk menghadapi 5 bocah ini. Habisi mereka dengan cepat. Narakauk dan Pamitra Jiwan mengangguk, melesat maju tanpa ragu. Sementara itu, Nyai Lawe duduk di singgasana hitam yang tiba-tiba muncul di dekat altar. Ia menyilangkan kaki dengan anggun. Matanya memandangi pertempuran di bawahnya seperti menonton pertunjukan yang membosankan.
Narakawuk bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang sulit ditangkap oleh mata manusia biasa. Dalam sekejap ia berada di depan Aswan, menyerang dengan tangan yang berubah menjadi cakar tajam. Namun dengan sigap Aswan mengangkat lengannya yang berselimut energi Asoka menangkis serangan itu. Benturan tersebut menciptakan suara dentuman keras, membuat tanah di bawah mereka retak. Hanya ini yang kau bisa lakukan. Aswan melayangkan tinju ke arah Narakawuk. Tinju itu telak menghantam wajah Narakawuk, membuatnya terdorong ke belakang. Tapi sebelum Aswan bisa melancarkan serangan berikutnya, sebuah selendang panjang melesat dari samping menghantam tubuhnya dengan keras. Aswan terdorong beberapa meter, nyaris terjatuh. Ia segera mengenali serangan itu. Di depannya berdiri Nyai Rantasari dengan gerakannya anggun namun penuh bahaya mengayunkan selendangnya. Tidak hanya itu, suara tembang Jawa tiba-tiba mengalun, membuat konsentrasi Aswan terganggu. Ia mengerang, mencoba menutup telinganya dengan satu tangan, sementara tubuhnya terus menghindar dari serangan yang datang dari segala arah. Nyai Lasmi muncul di belakang Nyai Rantasari, menyemburkan cairan hitam pekat yang dapat melelehkan batu. Nyai Inten dengan tongkat kayunya menyerang dari sisi lain, memanfaatkan kelengahan Aswan. Lihatlah betapa lemahnya kau di hadapan kami, ucap Nyai Lawi dari singgasananya, matanya tajam menatap Aswan yang mulai tertekan. Di sisi lain, Arlingga, Juna, dan Sukom menggertakkan gigi mereka, tidak bisa hanya berdiam diri melihat Aswan dikeroyok oleh musuh-musuh kuat itu. Aku harus bangkit. Aku tidak bisa menyerah. Tangan Juna menggenggam Bajragada dengan erat. Namun setiap kali mereka mencoba berdiri, kaki mereka gemetar hebat, seolah-olah tulang-tulang mereka tidak mampu menopang tubuh. Reza dan Kuncoro hanya bisa tergeletak, wajah mereka penuh rasa frustasi. Wan, maafkan kami. Saat Aswan mulai terhantam beberapa kali oleh serangan kombinasi Narakawuk, Nyai Rantasari, dan yang lainnya, tiba-tiba dua portal gaib muncul di sisi kanan dan kiri altar. Asap hitam pekat keluar dari portal itu, membuat semua mata tertuju ke arahnya. Dari portal pertama muncul Nyi Rondo, tubuhnya lemah dengan satu tangan terputus. Ia terlihat nyaris ambruk, nafasnya tersengal. Sementara dari portal kedua muncul makhluk bertanduk besar yang membawa tubuh Ki Jangga. Tangan kanan Ki Jangga terlihat hancur dan ia terlihat memegang gulungan kertas dengan tangan kirinya. Ki Jangga, apa yang terjadi? Mereka masih mengikutiku. Tepat setelah ia berkata demikian, dua portal baru muncul dari sisi altar lain. Dari portal itu, dua sosok muncul melangkah dengan penuh wibawa. Aswan yang sudah terdesak dan yang lainnya yang masih berjuang untuk bangkit menoleh ke arah portal itu. Mata mereka terbelalak saat melihat dua sosok yang sangat dikenali. Sosok pertama adalah seorang pemuda dengan tangan kanan yang mengeluarkan asap putih dan merah. Ia melompat ke udara, menghantam tanah dengan kekuatan besar, menciptakan dentuman yang menghancurkan dedemi di sekitarnya. Tidak lama kemudian, dentuman kedua yang tidak kalah kuatnya terjadi, membuat tanah di sekitar berterbangan. Sirba tidak menyangka bisa berbarengan denganmu. Ucap kakek yang mengusal-usal kepala pemuda yang baru saja tiba. Aswan terbelalak melihat siluet mereka berdua berjalan menghampiri hingga debu yang berterbangan menghilang menampakkan wujud mereka berdua. Mahendra dan Baharya. Aku tidak sendiri. Baharya menunjuk ke arah portal yang masih terbuka. Dari portal itu muncul tiga sosok parubaya dengan aura yang tidak kalah menakutkan. Mereka adalah Mbah Seno, Mbah Arto, dan Ki Warok. Maaf, aku baru bisa datang. Sena, tolong kami. Kuncoro masih terbaring mencium tanah akibat tekanan energi dari Nyai Lawe. Mbah Arya memandangi mereka berdua dengan tatapan datar sebelum berkomentar. Loh, kalian ngapain wong lagi di tempat seperti ini kok malah turu? Sopo sing turu, Mbah? Iki gara-gara Nyai Lawe. Mahendra yang mendengar itu perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada sosok Nyai Lawe yang masih duduk di singgasananya. Memandangi mereka dengan dingin, tekanan energi hitam yang ia ciptakan membuat teman-temannya kesulitan bahkan untuk sekedar berdiri.
Mahendra merogoh tas kainnya, mengeluarkan pedang Candraloka yang langsung berubah menjadi ukuran penuh di tangannya. Cahaya samar mulai memancar dari bilah pedang itu, membuat Basena mengangguk pelan ke arah Mbah Arya. Sepertinya dia berhasil meruat pedang itu. Ya jelas no putuku. Mahendra mengangkat pedang Candraloka tinggi-tinggi, matanya terpejam. Sebuah mantra kuno ia bacakan, suaranya rendah namun penuh kekuatan. Perlahan pedang itu memancarkan sinar terang yang menyebar ke segala penjuru, menembus energi hitam yang melingkupi tempat itu. Tekanan dari Nyai Lawe perlahan-lahan lenyap. Arlingga, Juna, dan Suko akhirnya mampu berdiri. Meskipun tubuh mereka masih gemetar, Reza dan Kuncoro segera bangkit, meskipun masih sedikit goyah. Mahendra menurunkan pedangnya, menatap lurus ke arah Nyai Lawe. Tekananmu sudah lenyap. Sekarang kita akan melanjutkan ini dengan cara yang berbeda. Nyai Lawe tersenyum kecil, namun sorot matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Menarik. Sepertinya pertunjukan ini baru saja dimulai. Kini dengan hadirnya para pendekar tua dan Mahendra, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai.